Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-temanku sekalian, saya di sini akan menyampaikan materi tentang teori kebutuhan untuk mengembangkan motivasi diri, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Di teori ini yang dibahas adalah teori yang kebutuhan paling dasar, paling bawah, ya, hingga yang paling atas. Nah, di teori ini ada 5 kebutuhan. Pertama, psychological needs, yaitu teori yang menerangkan tentang kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi contohnya itu makanan, terus tempat tinggal, pakaian. Yang kedua, safety needs, yaitu kebutuhan tentang keamanan. Jadi misalkan contohnya yaitu tentang lingkungan yang aman. Jadi lingkungan tempat tinggal itu yang aman, bebas dari kejahatan, terus juga layak untuk ditempati. Terus yang ketiga, social needs, yaitu kebutuhan yang merefleksikan kebutuhan individu untuk memiliki kehidupan sosial. Jadi bisa berinteraksi sesama makhluk sosial, ya kan. Manusia itu kan makhluk sosial. Terus yang keempat, instinct needs, ya ini pada tingkatan ini kebutuhan seseorang individu akan meningkat. Jadi individu atau manusia ini akan juga perlu kebutuhan tambahan. Jadi setelah mereka memenuhi kebutuhan dasar, lalu mereka akan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Jadi contohnya itu kebutuhan keamanan dan sosial itu kan termasuk unsur yang sangat berkaitan, ya. Jadi intinya itu setiap individu ini setelah memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka itu juga akan memenuhi kebutuhan lain, terus ingin membutuhkan pengakuan dari seseorang atau individu yang lain, atau mendapatkan penghargaan, kurang lebih seperti itu. Yang kelima, self actualization, atau tingkat kebutuhan manusia yang paling tinggi. Dan menurut Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Ialah dorongan untuk menjadi apa yang diinginkan. Jadi mencakup pertumbuhan, pemenuhan diri, dan pengembangan potensi yang dimiliki gitu. Jadi tingkat yang paling tinggi itu jika seseorang itu sudah mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi apa yang diinginkan. Jadi mempunyai cita-cita, misalkan
mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha, dia akan mengejar cita-cita itu mungkin dengan menempuh pendidikan dulu atau dengan mengikuti pelatihan, seminar gitu. Terus yang berikutnya teori X dan teori Y. Teori ini dibuat oleh Douglas MacGregor, yaitu manusia itu tidak menyukai kerja, malas, terus tidak tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk berprestasi. Teori Y mengandalkan sebaliknya, bahwa manusia itu menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab. Jadi teori ini kebalikannya gitu. Yang selanjutnya teori motivasi Higini, yaitu teori yang dibuat oleh Frederick Herzberg, bahwa teori ini hubungan seorang individu dengan kerja merupakan suatu hubungan dasar. Jadi hubungan dasar yang menentukan hasil usaha dari individu tersebut gitu. Faktor yang mengantarkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dengan faktor yang mengantarkan ketidakpuasan kerja. Jadi ya banyak yang berkaitan ya dengan faktor yang saya terangkan tadi. Jadi faktor itu ada beberapa faktor. Jadi termasuk apa yang dikerjakan atau hasil itu tergantung kepada prosesnya gitu.